Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Asrumi selaku dosen pengampu mata kuliah dialektologi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Fatmawati dengan akhiran NIM 064 akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan dialek sosial. Nah, untuk itu izinkan saya sharing terlebih dahulu hasil dari penelitian saya yang kemudian dituangkan melalui artikel. Nah, ini dia terkait dengan artikel yang telah saya tulis berdasarkan penelitian yang dilakukan. Judul artikel yang saya tulis yaitu Variasi Leksikal Bahasa Madura pada Film Pendek Hafalan Alfiah, Kajian Dialek Sosial. Nah, sebagaimana pada umumnya artikel ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, metode, dan hasil serta pembahasannya. Nah, untuk itu kita coba bawa ke bawah untuk mengetahui bagaimana isi dari artikel yang telah saya tulis ini. Nah, pada bagian pendahuluan, saya mencoba memberi ringkasan dan memaparkan terkait dengan masifnya atau perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang itu semacam telah mempengaruhi di berbagai lini di kehidupan manusia. Kemudian saya juga mengutip dari Zen dan Wagyati, kemudian Cahyono dan Hasani terkait dengan teknologi itu sendiri gitu. Kemudian saya memaparkan juga bagaimana masifnya platform YouTube yang ada di Indonesia. Nah, karena kan objek material yang saya gunakan yaitu terkait dengan video yang ada di akun YouTube Mata Pena dengan judul Hafalan Alfiah. Nah, bagaimana sih masifnya penggunaan YouTube di Indonesia? Tentu saat ini sudah masif digunakan. Kemudian platform YouTube tersebut menambah, sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, itu menambah ladang penelitian sastra Indonesia untuk kemudian yang nanti itu berupa tuturan atau tindak tutur yang dapat kita lakukan sebuah penelitian terhadap tindak tutur tersebut. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, objek material pada penelitian ini adalah tuturan pada video yang diunggah kanal YouTube Mata Pena. Jika dilihat dari jenisnya, video tersebut merupakan jenis video pendek atau film pendek berjudul Hafalan Alfiah. Durasinya itu 13 menit, berisi cerita beralur yang memiliki ada beberapa tokoh nih di dalamnya. Gitu. Kajian ini nantinya akan berfokus pada telaah tuturan dan akan dilakukan analisis berdasarkan status sosial penuturnya. Nah, alasan peneliti atau alasan saya nih menggunakan film Hafalan Alfiah ini karena status sosial yang ada pada hafalan Alfiah ini jelas gitu, antara ustadz, santri, kemudian sesama santri atau sesama ustadz gitu. Latar sosial budaya yang ada di film tersebut adalah jelas bahwa sebagaimana yang ada di judul terkait dengan etnik Madura yang ada di lingkungan pesantren. Maka dari itu, judul yang saya sertakan adalah Variasi Leksikal Bahasa Madura pada Film Pendek Hafalan Alfiah, Kajian Dialek Sosial. Nantinya pasti akan ditelaah lebih jauh tuturan tersebut berdasarkan variasi leksikalnya dan status sosial tokoh dalam film tersebut. Sebelumnya atau penelitian terdahulu pernah dilakukan dengan mungkin objek formal yang sama namun objek materialnya berbeda. Misalnya pada ini artikel berjudul Variasi Dialek Yogyakarta Purworejo pada channel YouTube Pak Babin Polisi Purworejo.
kedua kajian sosio-dialektologi. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh Bella Nurzaman, judulnya adalah variasi bahasa berdasarkan status sosial pada masyarakat Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Nah, artikelnya sama-sama variasi, sama-sama kajian dialek sosial gitu, cuma lagi-lagi beda objek materialnya gitu. Sedangkan penelitian ini, bagaimana yang disebutkan saya, objek materialnya berupa film pendek hafalan Alfia. Oke, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, landasan teori di sini ada 3, yaitu tentang kebudayaan Madura, stratifikasi sosial, kemudian dialek sosial. Nah, kalau terkait dengan kebudayaan Madura, bagaimana memang di Madura itu banyak pesantren-pesantren di sana, kemudian bahasa yang digunakan tentu berbeda gitu kan dengan mungkin Madura di lingkungan masyarakat etnik Pandalungan. Kemudian stratifikasi sosial, uh, misalkan berdasarkan gender, pendidikan, kemudian kelas-kelas mana yang pendidikannya tinggi, mana yang pendidikannya rendah, kemudian pekerjaan misalnya itu bisa di sini saya mensitasi terkait dengan teori-teori sosiologi. Kemudian dialek sosial. Nah, ini dialek sosial, dialek atau tuturan yang berdasarkan status sosialnya, sebagaimana stratifikasi sosial yang saya sebutkan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode simak bebas libat cakap. Jadi awalnya saya menggunakan teknik catat, kemudian teknik rekam, baru setelah itu pemerolehan data dengan menyimak uh, apa ya, teknik setelah melakukan teknik catat dan teknik rekam itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah menyadap salah satu video tentunya yang ada di channel Mata Pena yang berjudul Hafalan Alfia, yang itu kemudian ditranskrip dari bahasa Madura itu, kemudian saya tulis, dicatat, kemudian nanti barulah dianalisis. Itu untuk metode pengumpulan data untuk kemudian dianalisis. Nah, oke. Bagaimana sih hasil penelitian dari yang penelitian yang telah saya lakukan? Hasilnya saya membagi ke dalam atau diklasifikasikan dalam 7 kelas kata. Untuk mempermudah penelitian ini, maka diklasifikasikan dalam 7 kelas kata. Yang pertama, pronomina kamu, pronominal saya, partikel iya, partikel dengan, kata kerja mengajar, kata kerja tidak, dan nomina sekarang. Nah, untuk mempermudah juga, status sosialnya juga dibagi-bagi. Status sosial 1 itu percakapan santri dengan sesama santri. Nah, disingkatnya jadi SS1. Kemudian status sosial 2 itu percakapan ustadz dengan santri, disingkat jadi SS2. Kemudian status sosial 3 percakapan ustadz dengan sesama ustadz, yang kemudian disingkat menjadi SS3. Kemudian status sosial 4 adalah percakapan santri dengan ustadz, yang kemudian disingkat SS4. Nah, ini adalah hasil data atau hasil analisis data, lebih tepatnya yang telah dilakukan pada penelitian ini. Misalnya pronomina kamu, status sosial 1 itu bilangnya kakek, status sosial 2 juga bilangnya kakek, terus status sosial 3 umumnya panjenengan, SS4 umumnya juga panjenengan. Ini tentu ada perbedaan kan status sosial 1, 2, 3, 4. Karena disebabkan oleh apa? Karena status sosial ini karena pendidikan, karena misalnya ada ustadz, ada santri. Kemudian yang selanjutnya, pronomina saya itu ada SS1 bilangnya engkau. Nah, engkau itu dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya saya. SS2 juga bilang engkau. Terus SS3 bilangnya gula. Terus SS4 juga bilangnya gula.
Nah, ini juga sebenarnya kenapa ada perbedaan penyebutan gitu. Padahal sebenarnya maknanya sama antara angpau dan gula. Cuma ada variasi leksikal di situ karena berdasarkan adanya perbedaan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah partikel iya. SS1 bilang iya, SS2 bilang iya, SS3 ini bilang enki. Atau SS4 juga bilangnya enki. Sama penyebabnya karena ada perbedaan eh, status sosial dalam pendidikan antara ustadz dan santri. Gitu. Partikel dengan SS1 bilangnya ben, SS2 bilangnya bi, SS3 bilangnya sarang, SS4 juga bilangnya bi. Nah, ini uh, ada perbedaan padahal sebenarnya sama-sama maknanya dengan gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian yang selanjutnya kata kerja mengajar. SS1 bilang masuk, SS2 bilang ngajar, SS3 bilangnya apa? Ngajar juga. SS4 bilangnya molang, lebih halus lagi. Cara penuturannya lebih halus lagi. Antara masuk, ngajar, ngajar, dan molang. Nah, ini karena adanya perbedaan klasifikasi atau stratifikasi sosial berupa pendidikan antar SS1 sampai SS4. Yang selanjutnya, kata keterangan tidak. SS1 bilangnya enje, SS2 bilangnya juga enje, SS3 bilangnya tak, SS4 bilangnya punten. Nah, ada perbedaan lagi di sini yang ditemukan oleh saya ketika penelitian film pendek hafalan alfiah ini. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 ada nomina sekarang. Nah, sekarang SS1 bilangnya Satya, SS2 juga bilangnya Satya, SS3 bilangnya Samangken, SS4 juga bilangnya Samangken. Jadi ada perbedaan, padahal sebenarnya maknanya sama. Dari 7 kelas kata yang diklasifikasikan, kemudian juga dari status sosialnya, peneliti ini menemukan bahwa ada perbedaan penyebutan atau ada variasi leksikal dari kelas kata-kelas kata tersebut. Nah, di penutup saya kemudian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan salah satunya oleh status sosial yang berupa sistem apa ya, bukan sistem tapi lebih kepada status sosial pendidikan antara ustadz dengan ustadz, santri sesama santri, kemudian santri kepada ustadz atau ustadz kepada santri. Gitu kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian yang dilakukan. Ini ada daftar pustaka juga di mana saya mensitasi beberapa pendapat menurut para ahli. Mungkin itu hasil penelitian yang telah didapatkan ketika saya melakukan penelitian terhadap uh, akun channel Mata Pena yang terkhusus di bagian film pendek uh, yang berjudul Hafalan Alfiah, yang di sini fokusnya adalah terkait dengan variasi leksikal. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jangan lupa bahagia, semangat juga untuk terus berkarya dan melakukan penelitian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.